Halo semuanya, Valar Morgulis. Episode 5 HOTD yang berjudul We Light the Way udah dirilis. Langsung aja kita bahas. Kita rekap dulu apa yang terjadi di episode 5. Tentunya ini akan mengandung spoiler, jadi buat kalian yang belum nonton, bagusnya nonton aja dulu, entar baru balik lagi ke video ini. Oke, kita langsung aja mulai rekapnya. King Viserys memang jadi raja di Seven Kingdom, tapi kayaknya dia belum bisa mengontrol anaknya sendiri. Setelah 4 episode membiarkan anaknya jomblo, King Viserys akhirnya menyuruh Rhaenyra menikahi Laenor Velaryon karena bersatunya dua klan besar dari Old Valyria akan memperkuat King's Landing. Episode 5 ini dikasih judul We Light the Way. Settingnya nggak jauh-jauh dari apa yang terjadi di episode 4, artinya nggak ada gap yang lama, kayak jarak episode 2 ke episode 3 yang ada gap sekitar 3 tahun. Oke, kita ke Aerie dulu nih, dimana setelah kita mendengarkan Lady Rhea Royce di episode 4 belakangan, akhirnya kita bertemu dengan istri yang nggak diinginkan Daemon. Lady Royce ceritanya lagi mau pergi berburu, dan di tengah jalan dia bertemu dengan Daemon yang menggunakan jubah. Lady Rhea menyambut suaminya yang udah lama nggak pulang dan menyindir Daemon dengan mengatakan bahwa mungkin Daemon lebih rindu domba di sana daripada istrinya sendiri. Lady Rhea juga mengejek Daemon bahwa mungkin Daemon gak ada tempat kembali setelah King Viserys memilih Rhaenyra sebagai penerusnya. Selain itu, Lady Rhea penasaran apakah Daemon akan membunuh keponakannya sendiri. Tapi yang gak Lady Rhea tahu adalah Daemon itu bukan mau membunuh Rhaenyra. Daemon mau menikahinya. Karena itulah dia harus menyingkirkan istrinya dulu. Daemon mengejutkan kudanya Lady Rhea sehingga Lady Rhea jatuh dan cedera. Daemon pun kemudian mengambil batu untuk menyelesaikan itu semua. Selesai sudah penampilan dari Lady Rhea. Kembali ke King's Landing. Setelah dipecat sama King Viserys, Otto akhirnya angkat kaki dari King's Landing. Dia bertemu dengan anaknya di pintu gerbang. Alicent menyesali keputusan King Viserys untuk memecat ayahnya. Otto menyalahkan Alicent karena membantu meyakinkan King Viserys bahwa laporan tentang perbuatan Daemon dan Rhaenyra nggak bisa dipercaya. Alicent balik nyalahin ayahnya karena udah maksain Aegon untuk jadi pewaris King Viserys. Otto pun memberikan pemikirannya pada Alicent. Ketika King Viserys mati, maka Rhaenyra akan naik tahta dan perang akan terjadi setelahnya. Seven Kingdom gak akan menerima Rhaenyra dan untuk mengamankan posisinya, dia akan membunuh anak-anakmu dan dia gak akan punya pilihan lain, kata Otto. Well, bisa dibilang itu adalah kata-kata perpisahan yang akan diingat Alicent setiap waktu. Gara-gara itu, Alicent di episode ini kelihatan banget merasakan akibat dari rencana Rhaenyra yang berhasil memecat Otto sebagai The Hand of the King. Di adegan ketika dia di Godswood, Alicent bertemu dengan Larys Strong, anaknya Lionel yang saat ini udah menjadi Hand of the King yang baru. Larys ini walaupun cacat, tapi juga pandai memerankan perannya sendiri di King's Landing. Larys memainkan permainan kotor setelah Otto dipecat dari jabatannya. Contohnya dengan polos dia bertanya apakah Rhaenyra adalah sekutunya Alicent atau bukan. Larys mengatakan Rhaenyra kayaknya sekarang lagi nggak bisa diandalkan karena dia lagi sakit. Ketika Otto dipecat, di malam yang sama Maester Mylos mengantarkan teh ke kamarnya. Larys juga senang ketika mendengarkan bahwa Rhaenyra ternyata cukup kuat berlayar ke Driftmark. Tapi tentu aja dia juga puas bahwa omongannya yang tersirat itu disadari sama Alicent. Karena teh yang dimaksud adalah The Moon Tea untuk menggugurkan kehamilan. Karena hal itu, Alicent jadi sadar bahwa Rhaenyra adalah orang yang bertanggung jawab atas pemecatan ayahnya dan Alicent menyalahkan dirinya sendiri karena udah mempercayai Rhaenyra sehingga ayahnya yang terkena imbasnya. King Viserys dan rombongannya pun tiba di Driftmark. Dia ingin melamar Laenor untuk Rhaenyra. Corlys memberi selamat pada Lionel Strong karena menjadi The Hand yang baru setelah beberapa episode kemarin. Dia menjadi Master of Laws yang memberikan saran-saran yang bagus untuk King Viserys termasuk menikahkan Rhaenyra dengan Laenor. Sebuah tawar-menawar pun terjadi. King Viserys menawarkan ketika nanti Laenor dan Rhaenyra punya anak, maka anak mereka akan menyandang nama Velaryon. Tapi ketika ada yang naik tahta, anak mereka akan memerintah Seven Kingdom di bawah nama Targaryen. Corlys pun setuju. Di saat Corlys dan King Viserys mengatur kesepakatan pernikahan, Rhaenyra dan Laenor juga begitu. Mereka jalan-jalan di pantai juga membicarakan kesepakatan mereka sendiri. Kalau kalian dengar dialog Rhaenyra yang menyebutkan soal bebek dan angsa, saya kasih tahu ke kalian. Maksud Rhaenyra itu, beberapa pria suka dengan wanita. Tapi ada juga yang suka dengan sesama pria. Rhaenyra mungkin tahu Laenor itu gay, jadi dia mengatakan kalimat seperti yang Daemon pernah katakan padanya, bahwa pernikahan hanya sebagai alat politik. Setelah menikah dan kewajiban terpenuhi, mereka bisa melakukan sesuka mereka. Laenor akhirnya senang mendengarkan keputusan yang win-win solution dari Rhaenyra.
Di adegan selanjutnya kita langsung diliatin Liner dan pacarnya berbicara empat mata. Orang yang nggak kita tahu namanya ini pun menawarkan Liner bahwa dia perlu orang yang melindunginya ketika di King's Landing. Mirip dengan Loras yang bersedia melindungi Renly Baratheon di Game of Thrones. Mereka pun penasaran siapa kekasih Rhaenyra. Apakah Sir Criston Cole yang Rhaenyra tiduri di episode sebelumnya? Ternyata Sir Criston Cole baperan juga. Ketika di kapal, Sir Criston langsung nembak Rhaenyra dan ngajakin Rhaenyra kawin lari ke Essos. Mereka bisa menikah karena cinta, bukan karena gelar. Tapi tentu aja Rhaenyra menolak dan membuat Sir Criston patah hati. Disinilah kita ngelihat Sir Criston mulai ada pergolakan batin dari dirinya. Ajakan kawin lari dengan Rhaenyra itu adalah karena ada perasaan bersalahnya mencoreng sumpah dan kehormatannya sebagai Kingsguard. Ketika King Viserys kembali ke King's Landing, Alicent ngelihat suaminya pingsan. Bukannya mengkhawatirkan suaminya, dia menggunakan kesempatan itu untuk memanggil Sir Criston yang kita tahu habis patah hati karena ditolak sama Rhaenyra. Alicent menanyakan kepada Sir Criston, apakah dia mendengarkan atau melihat sesuatu antara Daemon dan Rhaenyra. Sir Criston gak tahu kalau kebiasaan hubungan sedarah sesama Targaryen. Dia berpikir Alicent lagi menuduhnya. Jadi dia malah mengakui bahwa dia udah melakukan dosa dengan Rhaenyra, menodai sumpahnya sebagai Kingsguard dan menghilangkan kehormatannya. Sir Criston cuma minta dia dihukum mati tanpa adanya siksaan. Tapi Alicent yang mendengarkan hal itu malah menyuruhnya pergi dan Sir Criston pun keluar dengan kebingungan. Alicent dapat fakta kebenaran bahwa pada saat itu bahwa memang benar Rhaenyra udah nggak suci lagi. Timeline maju agak cepat di mana pertunangan antara Liner dan Rhaenyra di skip dan langsung dimajukan ke welcome party untuk royal wedding. Ini sebenarnya bukan acara pernikahan, tapi sebuah tradisi di mana mereka akan berpesta seminggu sebelum pernikahan. Banyak banget tamu dari Seven Kingdom berdatangan. Ada Jason Lannister, kemudian ada House Royce, di mana King Viserys mengatakan turut berduka atas kepergian Lady Royce. Kemudian setelahnya The Velaryon pun masuk ke dalam. Harusnya setelah itu, Ratu yang masuk ke dalam, tapi malah Daemon Targaryen. King Viserys kelihatan banget gak nyaman dengan kehadiran Daemon, tapi dia tetap menawarkan Daemon duduk di depan bersamanya. King Viserys langsung membuka pidatonya tentang penyatuan dua keluarga tertua dari masa Old Valyria, Targaryen dan Velaryon. Baru aja mulai, Alicent muncul memotong pidato King Viserys. Kemunculan yang memunculkan keheningan. Ditambah lagi scoring dari Ramin Djawadi yang vibes-nya mengingatkan dengan kejadian ketika Cersei membakar habis The Great Shape of Baelor dengan wildfire. Alicent muncul dengan mengenakan dress warna hijau emerald dan dari dirinya terpancar radiasi yang berbeda dengan Alicent yang dulu. Kita juga dengar Loris Strong mengatakan bahwa beacon dari Hightower akan berwarna hijau ketika memanggil para bannerman-nya untuk berperang. Maksudnya adalah tempat tinggal House Hightower itu ada di Old Town, salah satu kota terbesar dan kota tertua di Westeros. Di kota ini banyak banget tower-tower tinggi dan salah satu fungsinya adalah sebagai alat untuk memanggil para bannerman. Jika api di tower itu berwarna hijau, artinya panggilan untuk berperang. Kemunculan Alicent dengan menggunakan pakaian hijau, apalagi dari fakta terbaru yang dia dapatkan, tentu itu menyiratkan bahwa dia lagi dalam mode melawan. Alicent malam itu memberi selamat pada Rhaenyra. Tapi dari tatapan mata yang gak bisa bohong, bahwa kita bisa ngelihat Alicent lebih ingin membunuh Rhaenyra daripada ngasih selamat. Setelah itu King Viserys meneruskan pidatonya dan menyuruh orang untuk menyantap hidangan. Rhaenyra dan Liner kemudian jadi pertama yang turun ke lantai dansa di mana Sir Criston memandang mereka berdua dengan cemburu. Di kesempatan itu Alicent mendapatkan dukungan dari pamannya. Namun tentu aja keadaan akan sangat berbeda tanpa ayahnya sebagai orang kedua di King's Landing. Di sisi lain, Sir Gerald Royce menghampiri Daemon. Daemon mengatakan bahwa kematian istrinya adalah tragedi yang memilukan. Tapi Sir Gerald menuduh Daemon sebagai pelakunya. Daemon membalas bahwa di King's Landing orang-orang bisa dipenggal karena fitnah. Dia juga mengatakan bahwa dia akan terbang menuju The Vale untuk mengklaim warisannya karena dia dan Lady Rhea nggak punya anak. Mendengarkan hal itu, Sir Gerald malah mundur karena takut dengan ancaman Daemon. Di acara itu, Daemon udah mulai ngelirik Laena Velaryon yang udah tumbuh dewasa dengan sangat cepat di serial ini. Sementara Daemon PDKT dengan Laena, Liner dengan pacarnya juga berbincang. Pacarnya itu mengatakan pada Liner bahwa dia udah tahu kekasih Rhaenyra dan mungkin itu adalah Sir Criston Cole. Dia menyadari hal itu dikarenakan Sir Criston gak bisa memalingkan pandangannya pada Rhaenyra. Dia pun dengan berani menyapa Sir Criston dan mengatakan bahwa dia tahu rahasia antara Rhaenyra dan Sir Criston.
Dia juga mengajak Sir Criston untuk menjaga rahasia Laenor dan Rhaenyra masing-masing. Mendengarkan hal itu tentu aja Sir Criston sangat geram. Sementara itu Daemon kemudian menyapa keponakannya itu. Di tengah-tengah kerumunan orang, mereka malah menyelesaikan apa yang belum selesai di antara mereka setelah kejadian itu. Daemon mengatakan bahwa Rhaenyra bakal bosan kalau menikahi Laenor. Jadi Rhaenyra pun menantang Daemon untuk membawanya. Tapi pertama-tama harus melewati para Kingsguard terlebih dahulu, terus bawa Rhaenyra ke Dragonstone sebagai istri Daemon. Gerak-gerik Daemon dan Rhaenyra disadari oleh King Viserys. Tapi kemudian situasi berubah jadi kacau ketika orang-orang mulai berteriak. Ternyata Sir Criston Cole dan pacarnya Laenor yang memulai keributan. King Viserys yang stres langsung batuk darah. Pada akhirnya, Sir Criston dengan brutal menghajar pacarnya Laenor sampai mukanya nggak berbentuk dan mati di tempat. Pesta pernikahan pun diberhentikan. Boro-boro pesta akan berlangsung 7 hari seperti yang dibilang King Viserys. Grandmaster Melos pada malam itu langsung menikahkan Rhaenyra dan juga Laenor di Great Hall yang kosong. Bukan royal wedding yang dihadiri oleh ratusan orang, pernikahan itu malah cuma dihadiri oleh orang tua masing-masing ditambah The Hand of the King. Setelah akad nikah selesai, King Viserys pun jatuh pingsan. Ending yang miris untuk sebuah royal wedding. Selanjutnya Sir Criston dia udah merasa nggak ada kehormatan dalam dirinya. Dia udah berdosa karena melanggar sumpah Kingsguard. Rhaenyra yang menolaknya mentah-mentah ditambah lagi mengacaukan pesta pernikahan anak raja dengan membunuh orang lain secara brutal. Dia berniat untuk membunuh dirinya sendiri di depan pohon Godswood. Tapi dia diberhentikan oleh Queen Alicent. Mungkin karena hal inilah nanti ke depannya dia akan membalas budi pada Queen Alicent. Bisa dibilang nanti Queen Alicent yang mengembalikan rasa percaya diri dan kehormatan Sir Criston, sehingga nanti Sir Criston akan berada di pihak Queen Alicent daripada Rhaenyra. Itu dia rekap yang terjadi di episode 5. Episode ini adalah episode terakhir di mana kita melihat penampilan terakhir dari Millie Alcock dan Emily Carey sebagai Rhaenyra dan Alicent muda. Setelah ini semua aktor muda akan digantikan dengan aktor yang lebih tua karena timeline akan melompat sangat jauh bertahun-tahun setelah episode 5 terjadi. Banyak sekali yang terjadi di episode 5 ini dan bisa dibilang berjalan dengan cepat juga karena semua konflik akan dimulai dari episode 5 ini. Beberapa karakter langsung mendapatkan pengembangan untuk merubah motif mereka yang akan mempengaruhi kepentingan mereka ke depannya. Alicent tentu akan berjuang sendiri mulai saat itu demi klan dan anak-anaknya. Semenjak dia kecewa dengan Rhaenyra yang udah bohong padanya, Alicent mulai memikirkan perkataan ayahnya di gerbang. Sir Criston udah jelas akan balas budi pada Alicent dan akan memihak pada kubu ratu untuk menaikkan Aegon menjadi ahli waris. Rhaenyra masih nggak bisa mengesampingkan bahwa nasibnya menjadi suksesor ayahnya bakal mendatangkan banyak tantangan, terutama akan datang dari adik tirinya sendiri yaitu Aegon II. Di antara 5 episode yang udah tayang, episode ini bisa saya bilang adalah episode paling Game of Thrones untuk sementara ini. Walaupun secara keseluruhan nggak lebih baik dari episode 1 dan 3, tapi dengan intrik politik yang udah mulai kuat, orang-orang di balik karakter utama juga udah mulai muncul dan menunjukkan kepentingannya sendiri. Orang-orang seperti Larry Strong misalnya, tentunya akan membuat acara ini menjadi seru, seperti kehadiran Peter Baelish di Game of Thrones. Kemudian sebagian dialog dan negosiasi di episode 5 ini juga membuat jalannya episode 5 nggak membosankan. Bahkan kemunculan Queen Alicent dengan gaun hijaunya aja itu udah cukup mantap. Serial ini masih layak untuk terus ditonton walaupun sebagian besar dari kita pasti udah tahu bagaimana kisah ini akan berakhir. Mungkin itu aja buat video kali ini, jangan lupa subscribe untuk nggak ketinggalan video yang akan datang. Saya Abisa Putra, to be continue, Valar Morghulis.